masalah terputus atau tidaknya Ubaidillah dengan Ahmad Al-Abbah ini jika merunut pada Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani, itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi itu tidak sah. Dasarnya apa? Banyak dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat subangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada ulasan yang cukup menarik dari Kiai Nur Ihya terkait dengan nasab Ba'alawi. Ulasan ini ulasan yang cukup tajam, terperinci ya, terkait dengan ya referensi-referensi kitab yang menjadi rujukan tentang bagaimana ya perdebatan atau keseluruhan nasab Ba'alawi yang ternyata itu memang sudah menjadi perdebatan ya, sejak dulu. Dan Kiai Nur kemudian menyajikan sebuah ya ulasan yang menurut saya ini penting untuk kemudian kita teruskan, kita edukasikan kepada umat biar mereka paham akan situasi yang hari ini telah menjadi perbincangan khalayak, yakni bagaimana polemik nasab habaib atau Ba'alawi ini terus-menerus masih menjadi perbincangan ya, yang belum ada ujung ya atau akhir dari keseluruhan ini. Tapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Kiai Nur betul-betul memberikan ya penggambaran, memberikan sebuah informasi yang menurut kita ya sangat penting sebagai umat Islam. Ya tentu kita butuh sajian informasi yang berasal dari kitab-kitab yang terpercaya. Dengan demikian bahwa kita bisa mengambil sikap bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai umat Islam yang bisa menggunakan ya akal sehat kita, menggunakan prinsip-prinsip kaidah ilmu pengetahuan dalam memahami maupun menyikapi polemik ya terkait dengan ya masalah-masalah keagamaan, khususnya nasab Ba'alawi ini yang hari ini masih ya menjadi menyisakan ya pro kontra di jagat media sosial. Seperti apa ulasan dari Kiai Nur ini, kita simak sama-sama. Sekali lagi saya sampaikan untuk memungkasi atau menyudahi polemik masalah terputus atau tidaknya Ubaidillah dengan Ahmad Al-Abbah ini, jika merunut pada Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani, itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi itu tidak sah. Dasarnya apa? Banyak dasarnya. Jadi tidak hanya Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani yang membatalkan nasabnya Bani Alawi yang ada di Yaman. Begitu juga Syarif Murad Sukri yang membatalkan nasab Ba'alawi berdasarkan kitab Umdatut Thalib ini dan Umdatut Thalib Kubro. Jadi maka asobiyah telah menggerakkan aku, jiwa abiyah telah memotivasiku untuk mengarang kitab nasab-nasab keturunan Abi Thalib yang mencakup furu' dan usul dan mengumpulkan al-azam, al-ajdam dan az-zuyul keturunan dan meratakan serta menghabiskan cabang-cabang ilmu ini dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali semua dimasukkan. Jadi Ibnu Inabah atau Ibnu Ambah ini benar-benar teliti dan tidak memasukkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Dari kalimat Ibnu Inabah ini, Murad Sukri menyatakan bahwa nasab Ba'alawi batil. Karena jika Ba'alawi itu sahih, maka Ibnu Inabah akan menyebutkannya. Karena Ibnu Inabah telah mengatakan dalam muqaddimahnya bahwa kitabnya mencakup seluruh keturunan Abu Thalib. Alasan yang kedua dari Murad Sukri dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah bahwa Raja Yaman yang bernama Al-Malik Umar bin Rasul wafat tahun 696 Hijriah menulis sebuah kitab yang bernama Turfat Al-Asab fi Ma'rifat Al-Ansab, yang di dalam kitab itu ia mencatat seluruh asyraf yang berada di Yaman, syarif-syarif yang ada di Yaman. Tetapi dalam kitab itu keluarga Ba'alawi tidak dicatat, padahal di tahun itu keluarga Ba'alawi telah ramai menyebar di Yaman. Alasan yang ketiga, Murad Sukri mengatakan bahwa keluarga Ba'alawi hendaklah
dapat menyajikan tulisan ulama yang semasa dengan Muhammad Sohib Mirbat dan leluhurnya sampai Ubaidillah, yaitu di abad 6, 7, 8. Apakah ada ulama yang semasa dengan leluhurnya itu menyebutkan nama mereka? Ada beberapa alasan lagi bagi Murad Syukri yang tidak menulis-tulis dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan ada lagi ulama Mesir juga Al-Audah yang mengatakan batalnya nasab Ba'alawi. Begitu juga sebenarnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu juga membatalkan. Tapi akan kita bahas pada sesi yang lain. Oleh sebab itu, dari kesemua kitab ini, saya jujur apa adanya. Kalau ada, ya saya katakan ada. Kalau tidak, ya saya katakan tidak. Mulai dari silsilah, ya, semua mulai dari Imam Ahmad belum lahir sampai sudah lahir sampai dua anak, tidak disebutkan nama anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Dalam Kitabul Mu'aqqabin juga begitu. Ini paling lama, ya. Bahkan cantumkan juga tulisan tangan, ya. Manuskrip aslinya, tulisan-tulisan tangan ini. Jadi bukan cetakan baru, ya, disertakan juga. Jadi keakurasian data dalam kitab ini dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mengatakan, oh kitab palsu. Jangan begitu. Sedikit-sedikit palsu, palsu, dan palsu. Ya, ini namanya orang yang putus asa. Oleh sebab itu, tantangan Syekh Ahmad Syukri itu tadi, Syekh Murad Syukri, cari kitab yang katanya pernah mengatakan dalam Ar-Raudhul Jali, cetakan yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'azib, Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu. Kalau ketemu kitabnya, monggo dibuka kembali. Jadi tidak perlu diadakan seminar terbuka sebenarnya. Ini sudah jelas sebenarnya. Ini sudah sangat jelas. Antara hitam dan putih sebenarnya. Lah kalau toh memang masih ada yang meyakini sesuai dengan surah wal istifadhah itu, ya silahkan, kembali kepada individu masing-masing. Saya tidak membatalkan, saya hanya membaca data yang ada. Dan saya tidak mengada-ada. Kalau saya mengada-ada, ancamannya adalah neraka. Neraka di dunia sampai di akhirat saya. Jadi bila sekali lagi ditanyakan, apakah ada ulama yang mengatakan, ulama nasab yang mengatakan bahwa Ubaidillah terputus? Jangan berkata seperti itu. Tidak ditemukan dan tidak ada anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Abdullah atau Ubaidullah di abad-abad ini. Sampai abad ke-10 ini. 12, 11 akhir, 12, 13 baru mulai benar-benar pencangkokan dan pencantolan itu berhasil sukses. Sampai pada Syamsul Dhahirah yang dijadikan pegangan oleh Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah itu. Mungkin sementara ini yang dapat saya sampaikan Lora Adha di Adha Official. Mohon maaf bila kurang lengkap ya karena waktu yang terbatas. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.